Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Agung Darmawan Busdadi, MM, PhD, dan dosen pembimbing utama PKL yaitu Bapak Andi, MM. Di sini pada kesempatan kali ini saya Celia Agustin dengan NIM 1705621002 dalam program studi S1 Manajemen tahun 2021 akan memaparkan hasil dari laporan praktik kerja lapangan yang sudah saya jalani di PT Pertamina Marine Solution pada bagian finance dan general trading service. Mungkin boleh di next. Nah, pada awal itu saya akan membahas dulu bab satu yaitu pendahuluan, di mana boleh next latar belakang dari praktik kerja lapangan yang saya jalani gitu. Nah, praktik kerja lapangan ini merupakan salah satu kegiatan akademik yang berfokus pada kemampuan untuk mengembangkan dan menempa ilmu yang telah dipelajari selama masa kuliah, kemudian kita terapkan di masa dunia kerja yang akan datang, di mana praktik kerja lapangan ini merupakan wujud dari aplikasi terpadu antara sikap, kemampuan, dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa di bangku kuliah dengan menempatkan di dunia kerja yang sesungguhnya. Mungkin next. Kemudian ada tujuan dan manfaat dari praktik kerja lapangan ini. Yang pertama ada memantapkan keterampilan. Memantapkan keterampilan ini di mana kita sebagai mahasiswa tentu punya keterampilan yang diperoleh selama masa kuliah, di mana keterampilan ini mungkin bisa lebih diasah di dunia kerja yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua itu ada meningkatkan pengalaman. Nah, meningkatkan pengalaman ini menambah pengalaman kerja secara langsung yang membantu untuk memperluas hasil dari keterampilan yang kita miliki itu sendiri. Kemudian uh, kita mendapatkan benefit untuk membaca situasi dari lingkungan dunia kerja. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan keahlian profesional, di mana meningkatkan keahlian profesional ini menjadi bekal penting untuk dunia kita ketika akan terjun langsung ke dunia kerja, serta meningkatkan kemampuan gimana sih adaptasi di lingkungan kerja dan berkompetisi dalam bidang keahliannya masing-masing gitu. Kemudian untuk manfaatnya itu memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan yang tadi saya udah bilang, teori-teori yang diberikan dari dosen kepada mahasiswa di bangku kuliah, kemudian diterapkan di dunia kerja secara real atau nyata. Boleh mungkin di next. Nah, selanjutnya ada di bab 2 di mana berisi tentang tinjauan umum tempat dari PKL yang saya jalankan. Nah, next. Tempat PKL yang saya jalankan ini saya memilih PT Pertamina Marine Solution yang biasa biasa disingkat dengan Pemsol, di mana Pemsol ini adalah sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 1988 dengan nama yang sebelumnya itu PTK Karya Gapura yang disingkat juga disebut PKG. Nah, perusahaan ini memiliki kepemilikan saham 99,98% oleh PT Pertamina Transkontinental yang kebetulan juga kita satu gedung sebelah-sebelahan PT Pertamina Transkontinental gitu. Kemudian Pemsol ini tuh berfokus dan freight forwarding serta memperluas kegiatan usahanya di bidang general service meliputi kayak
supply manpower dan jasa konsultasi sebagai bentuk sinergi antara Pertamina Group. Mungkin boleh di next. Nah, kemudian di sini ada visi misi. Nah, visi misi dari Pertamina ini sendiri yaitu visinya menjadi perusahaan marine service yang terpercaya dan berdaya saing tinggi serta mengedepankan kualitas dan eh, mengandalkan dalam setiap aspek layanan dengan mengintegrasi tata nilai perusahaan. Kemudian di visinya itu melaksanakan bisnis yang berorientasi pada aspek HSE dengan kegiatan operasional yang mengutamakan excellent service dan customer satisfaction. Kemudian di budaya. Nah, di budaya yang udah kita tahu bahwa Pertamina itu merupakan BUMN di mana BUMN itu mengedepankan core value akhlak di mana akhlak ini ada kepanjangannya itu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mungkin boleh di next. Nah, kemudian adapun struktur organisasi dari Pertamina Marine Solution, di mana tata tertingginya itu adalah direktur utama, kemudian uh, terbagi menjadi beberapa bidang divisi, yaitu yang pertama ada uh, 7 divisi. Yang pertama itu ada komersial dan bisnis optimization, kemudian ada finance dan business support, lalu yang ketiga ada HSSE, kemudian yang keempat ada general trading dan service, yang selanjutnya ada crewing tanker, di mana crewing ini uh, fokus pada pengelolaan kru kapal, yang selanjutnya ada crewing marine and offshore. Kemudian yang terakhir ada inspeksi atau shift management. Boleh di next. Selanjutnya ada bidang usaha nih. PT Pertamina Marine Solution ini adalah anak perusahaan dari PT Persero yang fokus pada layanan kelautan dan perkapalan. Bisnis utamanya itu uh, adalah sebagai berikut nih. Yang pertama ada inspeksi kapal, merupakan salah satu bisnis yang dilakukan oleh Pemsol sesuai dengan dokumen of compliance yang dimiliki, yang kemungkinan Pemsol ini mengelola jenis kapal tangki minyak dan kapal barang. Kemudian ada crew management, di mana perusahaan yang bergerak di bidang manajemen kru dan kapal. Selanjutnya ada manpower, lalu ada ship, kemudian ada ship Candler, kemudian ada event organizer. Event atau IO ini untuk sekarang sudah ditiadakan. Jadi untuk event ini biasanya dilakukan apa? Misalkan di bagian divisi finance milik acara. Jadi event organizernya ini dari orang finance langsung. Jadi tidak ada laginya IO. Kemudian terakhir itu ada general trading. Next. Nah, selanjutnya pada bab 3 ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan praktik kerja lapangan, di mana praktik ini dilaksanakan pada tanggal pertama kalinya itu tanggal 1 Februari dan berakhir selama 6 bulan yaitu di 31 Juli. Nah, praktik ini dibimbing oleh Bapak Awal dan diarahkan eh, selama bekerja oleh Bapak pembimbing yaitu Bapak Awal, yang dimana pada awal saya pertama kali datang yaitu saya bertemu dengan beliau dan beliau menjelaskan job desk atau tugas-tugas eh, yang akan saya jalani selama masa PKL. Next. Nah, adapun tugas-tugas yang diberikan selama
PKL. Yang pertama itu ada memeriksa pengurutan memberi cap dokumen kontrak perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu kita sebut singkatnya itu PKWT, di mana pada saat itu bagian finance memberikan tanggung jawab kepada saya untuk memeriksa atau mengurutkan dan mengarsipkan secara numerik dan per wilayah, di mana kita susun per wilayah dari PKWT tersebut. Kemudian yang kedua membuat salinan arsip surat menyurat dari setiap divisi dan melakukan pencatatan surat masuk, surat direksi dan surat disposisi. Jadi di setiap divisi itu ada surat menyurat di mana saya diberi tanggung jawab untuk mengarsipkan salinan-salinan tersebut ke hard disk. Terus di next lagi tugas selanjutnya mengelola dan mencetak dokumen tagihan dari 5 PIC berbeda dengan mengirimkan ke DMS Pertamina. Nah, untuk tugas yang eh, kali ini sampai saat ini masih saya jalani, mengolah atau menyetak itu dokumen tagihan. Pertama itu cara kerjanya saya mengambil data dokumen tagihan apa aja yang yang belum dikirim, kemudian saya eh, cetak. Setelah mencetak, saya membuat daftar terima dari dokumen tagihan tersebut, kemudian dikirimkan langsung ke DMS Pertamina atau disebut juga SSC di DMS Pertamina El Nusa, Gedung El Nusa. Kemudian terakhir ada berkontribusi dalam memperbarui website perusahaan. Nah, di sini juga saya diberikan eh, tanggung jawab untuk berkontribusi dalam memperbarui website seperti eh, konten website gedung, terus isi dari PT Pertamina seperti apa, seperti itu. Mungkin bisa dilihat di hasilnya di web Pertamina. Ready next. Untuk kendala yang dihadapi selama saya masa PKL, ada kendala, mungkin langsung aja ya, kendala sama eh, cara mengatasinya gitu. Yang pertama ada keterbatasan jaringan internet dapat menghambat akses ke sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PKL. Nah, di sini karena dalam satu gedung itu ada banyak karyawan, terus yang memakai jaringan WiFi juga banyak, jadi mungkin itu alasan jaringan internet itu lambat. Nah, untuk mengatasinya, biasanya saya menggunakan data kuota pribadi untuk membuka apa website-website yang butuh jaringan stabil gitu. Terus yang kedua, kurangnya pedoman tentang job desk pekerjaan itu sebenarnya pemberian pemberian tugas itu kurang sekali untuk dipertegas gimana-gimananya. Jadi untuk menanggulanginya, saya biasanya lebih banyak bertanya daripada ke orang-orang, ke karyawan yang lain gitu. Misalkan kayak ada satu contoh, saya nggak bisa masukin surat eh, direktur gitu, tuh saya nanya caranya kayak gimana ke karyawan lain, dan eh, untungnya karyawan lain banyak membantu dan eh, benar-benar mau ngerangkul saya di masa PKL tersebut. Terus yang ketiga ada terbatasnya fasilitas yang tersedia di kantor. Mungkin kalau terbatasnya fasilitas ini kayak bangku, terus meja kurang. Jadi ya gitu, saya dan teman-teman yang lain yang magang di situ mungkin ganti-gantian gitu untuk dapat tempat fasilitas bangku serta yang lain-lain. Boleh di next.
cara mengatasi udah boleh di next. Nah, kesenjangan dan pengetahuan kesenjangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, kesenjangan pengetahuan dan keterampilan mungkin seperti yang udah saya bicarakan pada 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 perusahaan tempat PKL ini memberikan berbagai hal yang tidak diberikan di kampus seperti pengalaman kerja langsung, keterampilan dan pengetahuan yang spesifik, pengalaman dalam mengerjakan proyek dan lain-lain. Nah, hal ini membantu siswa atau mahasiswa meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kepercayaan diri serta mempersiapkan diri mereka untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Mungkin lebih singkatnya kalau di kuliah mungkin lebih banyak teorinya, eh, terus untuk kepercayaan dirinya atau eh, persiapan dirinya untuk dunia kerja dan adaptasi ke rekan-rekan dunia kerja itu nggak ada, tapi di tempat kerja itu ada gitu. Boleh next. Next. Nah, untuk kontribusi praktikan bagi tempat PKL yaitu yang pertama memberikan kontribusi berupa tenaga tambahan yang sangat berharga bagi perusahaan, di mana mungkin yang pertama itu mungkin tenaga ya, karena eh, PKL ini sangat amat membantu para karyawan dalam menjalankan beberapa tugas yang terbengkalai seperti yang saya jalankan di PT Pertamina. Ada beberapa tugas yang terbengkalai sejak tahun 2021 dan itu semenjak adanya praktikan eh, mungkin dapat dapat menyelesaikan tugas yang terbengkalai tersebut. Terus yang kedua, berkontribusi dengan terlibat secara nyata di divisi finance dan general trading service. Kemudian selanjutnya ada berkontribusi dalam memperbarui website perusahaan dan membuat video tutorial absen untuk karyawan. Nah, di sini kontribusinya yang tadi sudah dijelaskan bahwa buat konten website atau pembaruan website serta video tutorial untuk absen, di mana eh, dalam sebulan ini absennya itu diperbarui, jadi kita diminta untuk memberitahu gimana sih caranya bikin caranya absen eh, untuk para karyawan kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya yang terakhir ada bab 5 kesimpulan. Next. Nah, kesimpulannya itu praktik kerja lapangan merupakan kegiatan yang mewadahi mahasiswa untuk terjun langsung di dunia kerja dan mengaplikasikannya ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah sehingga mahasiswa dapat mengasah soft skill dan hard skill. Dengan adanya praktik ini juga diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan yang sesuai dengan program studi. Next. Nah, berikut beberapa eh, lampiran dokumentasi selama masa praktik atau PKL. Nah, untuk yang pertama itu mungkin konten untuk konten website, terus juga ikut rapat, kemudian dalam pengiriman, kemudian dalam next. Sekian presentasi hasil laporan praktik kerja lapangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.